Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung segala nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki berkah melimpah, halalan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah amalan dari guru kita. Beliau adalah wali Allah, yaitu amalan dari Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto. Ya, amalan agar cepat kaya, sehingga apa yang menjadi hajat kita ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan agar cepat kaya, apa yang menjadi cita-cita kita punya hajat dunia, entah itu kepingin punya mobil bagus misalnya, atau rumah bagus, atau kepingin punya kebun yang luas misalnya, atau kita ingin dinaikkan gaji, atau dinaikkan pangkat, dinaikkan posisinya di sebuah perusahaan misalnya, maka ini amalan dari guru kita, amalan dari Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, agar apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia, ingin dicukupi hartanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini sangat mudah untuk kita lakukan, siapapun tentunya bisa mengamalkannya, karena amalan ini sangat singkat, ya, namun memiliki fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa, karena amalan ini diijazahkan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Husein Ilyas. Siapa Kiai Haji Husein Ilyas ini? Beliau adalah pengasuh dari pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko Mojokerto. Beliau ini adalah murid dari Mbah Hasyim Asy'ari, murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga murid dari Kiai Haji Maimun Zubair, atau murid dari Mbah Maimun. Dan beliau ini, Mbah Kiai Haji Husein Ilyas ini, juga sahabat Gus Dur. Jadi ketika Gus Dur masih menjabat jadi presiden dulunya, atau beliau masih sehat atau masih hidup Gus Dur, ini Gus Dur sering silaturahim ke kediaman beliau, yaitu kediaman dari Kiai Haji Husein Ilyas. Nah, jadi beliau ini selain ulama, selain juga ilmunya mendalam, selain alim, juga beliau ini adalah termasuk wali Allah, karena banyak sekali amalan-amalan yang telah diijazahkan dari beliau untuk diamalkan oleh umat, untuk diamalkan oleh masyarakat. Banyak para tamu yang datang ke beliau, sowan, minta didoakan agar tercapai segala hajat, kebutuhan, hajat dunia, hajat akhirat, dan insya Allah terkabul. Ini berkat karena beliau adalah bagian dari wali Allah atau kekasih Allah. Nah, ini amalan dari beliau Kiai Haji Husein Ilyas untuk bisa kita amalkan, kita mencari keberkahan dari ilmu beliau. Ya, jadi bagaimana amalannya agar cepat kaya, agar apa yang menjadi hajat kita ingin punya rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah, ya, apapun yang kita inginkan,
insya Allah akan dikabulkan, yaitu dengan kita membaca doa Allahumma suq ilayya. Kemudian kita sebutkan apa yang menjadi hajat kita, entah itu mobil dan sebagainya. Ini dibaca ketika saat sujud terakhir dalam sholat. Kita baca lirih, ya, baca dalam hati, ya, atau dibaca lirih pelan, Allahumma suq ilayya, kemudian kita sebutkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini amalan dari beliau, ijazah dari beliau Kiai Haji Hussein Ilyas. Ya, jadi kalau kita artikan Allahumma, ya Allah, suq ilayya, kiringlah atau halaulah ilayya kepadaku, entah itu mobil, entah itu kebun yang luas, entah itu rumah bagus, ya, entah itu harta yang banyak, duit yang banyak, atau bisa lulus tes, lulus ujian dan sebagainya. Kita sebutkan apa yang menjadi hajat kita. Nah, ini jadi bisa cara mengamalkannya demikian, mengamalkan dari ijazah amalan dari wali Allah, yaitu Kiai Haji Hussein Ilyas. Ya, kata suq ini artinya adalah menggiring atau menghalau. Nah, kata suq ini sendiri kalau kita cari di dalam Al-Quran, mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quran, ini dalam surat Fatir. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahabang fasuqnahu ila baladim mayitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Ya, ini surat Fatir ayat 5. Fasuqnahu, jadi ada kata fasuqnahu dalam ayat tersebut, artinya kita minta digiring agar harta itu datang kepada kita, atau hajat yang kita inginkan itu datang kepada kita. Wallahu alladzi, dan Allah lah zat yang arsalar riyaha, yang mengutus atau mengirim angin. Riyah jam' dari rihun, artinya adalah angin. Fatuthiru sahabang, kemudian dia yang menyebarkan sahab, awan, ya. Fatuthiru sahabang fasuqnahu, kemudian menggiringnya atau menghalangnya, libaladim maiting, kepada negeri yang dulunya mati atau dulunya tandus. Jadi angin sebagai busyra, yaitu sebagai kabar gembira akan datangnya hujan. Libaladim maiting, ya. Fa'ahyayna bihil ardo ba'da mautiha, kemudian kami hidupkan setelah bumi itu menjadi mati atau menjadi kering. Kadzalikan nusyur, demikianlah kami membangkitkan kalian semuanya, menghidupkan kalian semuanya kelak nanti di hari akhirat. Ya, ini maknanya adalah kebangkitan dari kubur. Jadi ketika Allah menjadikan angin, kemudian mengirimnya ke sebuah tempat, kemudian angin itu menjadi awan, kemudian menjadi hujan, ini adalah sebagai ayat, sebagai pelajaran bagi orang yang berakal, pelajaran bagi orang yang beriman. Ya, betapa mudahnya Allah jika ingin menghujani sebuah tempat dengan mengirimkan angin, atau betapa mudahnya Allah ketika Allah ingin menahan air hujan itu ke suatu negeri, maka tentu negeri itu akan menjadi kering kerontang, menjadi tandus, tentu akan sulit air. Nah, seperti yang dirasakan beberapa tempat yang saat ini masih kekurangan air. Nah, itu. Jadi kata-kata fasuqnahu li baladim maitin fa ahyayna bil ardi ba'da mautiha. Jadi menggiring, ya. Maknanya adalah Allah menggiring angin dalam ayat tersebut. Nah, sedangkan doa yang kita panjatkan ini yaitu agar Allah menggiring apa yang menjadi hajat kita, yaitu menggiring harta itu datang kepada kita dengan perantaraan kita meminta kepada Allah, sang pemilik harta, sang maha kaya raya. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu khawatir dengan kesempitan dunia yang saat ini kita rasakan. Tetap ikhtiar, tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap mencari yang halal. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas. Ya. Jadi kita minta apa saja, ada kalanya langsung dikabulkan oleh Allah, ada kalanya tidak langsung diijabah. Ketika doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita untuk bersabar, terus dan terus untuk berikhtiar, bekerja, berusaha. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu,
selagi fisik kita kuat, selagi kita masih mampu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita leha-leha, jangan kita santai-santai. Ya, maka kita hendaknya disibukkan dengan aktivitas yang bermanfaat. Karena orang yang sukses itu juga orang yang tidak hanya sekedar membalikkan telapak tangan, tapi mereka yang bekerja keras, kemudian juga tidak lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kaya, Sang pemilik harta semuanya. Jadi harta yang kita miliki itu bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayang Allah telah diberikannya kepada kita. Hendaknya kita tetap qanaah, menerima dengan syukur lapang dada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari terus meminta dan meminta. Jangan pernah lelah, jangan pernah jemu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk memberikan rezekinya kepada seluruh hambanya. Tidak pernah bosan untuk membagi semua nikmatnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, Allah sangat lembut kepada hambanya dan Dia memberikan rezeki kepada hambanya yang siapa yang Dia kehendaki. Ya, nah itu amalan dari guru kita, silakan untuk diamalkan sahabat-sahabat kita semuanya. Jadi kita harus yakin, tetap berusaha, bekerja, tapi jangan lupa untuk berdoa. Nah, bagian dari doa yaitu dengan mengamalkan amalan ini dari wali Allah, yaitu Kiai Haji Husin Ilyas. Mudah-mudahan dengan perantara doa beliau yang diajarkan kepada kita semuanya, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma suq ilayya, kemudian kita sebutkan apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi keinginan kita semuanya. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur berkah, umur panjang, anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.